Perang Dunia ke berapa? 6 ke 1. Satu ya, Perang Dunia ke-1 ya. Perang Dunia ke-1 Motor. dan 6 ya 1912. wong sak isono Bratayuda. Kayo 6. Oh, pertama kali Perang Dunia pertama ki Ramayana. Ramayana Gudani Sutono, Perang Kudu Palwaka, Bharatayuda dan Pamuksa. Dia imajiner. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang juga ingin saya tanyakan ke teman-teman dalang. Jadi gini, di beberapa tempat itu ada sudah diperbolehkan untuk melakukan pentas live. Ya. Sementara di beberapa daerah itu masih ketat, belum boleh melakukan pentas live dan baru boleh melakukan pentas semacam daring. Tetapi pada kenyataannya juga di tempat-tempat di daerah yang dilarang pentas itu juga bisa kita temukan masih ada yang melakukan pentas live dan ini mendapatkan izin. Mas Ano Sucondro gimana ini Mas? Ya, saya kalau mau ngomong itu nanti saya salah. Loh nggak salah, nggak apa-apa. Yang jelas kalau saya sudah pentas live September ini di daerah Wonosobo dan saya tidak tanya perizinannya karena itu bukan urusan saya. Ya. Gitu. Terus karena apa ini saya ini kan berbatasan dengan kabupaten sebelah. Nah, di kabupaten sebelah sudah terjadi seperti itu. Biasa. Itu, tapi prosedurnya birokrasinya gimana saya juga nggak tahu. Gitu. Terus kadang kalau saya sih sebagai seniman juga sebenarnya titik kumpul yang melebihi hiburan itu banyak banget. Ya. Banyak itu. Tapi juga nggak tahu ini. Saya kan juga nggak tahu yang berhak menjawab kan bukan saya. Kenapa? Ya, saya tidak tidak menuntut Mas Ano Sucondro untuk memutuskan ini, tetapi paling tidak punya pendapat. Bagaimana tentang ada ketika Anda bicara titik kumpul yang melebihi pementasan wayang. Nah, kalau menurut saya ya lebih kepada keberanian. Keberanian memang ya harus ada yang berani mengambil resiko. Resiko tertular. Ya resiko mengambil sebuah keputusan juga, bukan resiko penyakitnya. Ya. Resiko mengambil sebuah keputusan. Saya rasa misalnya kita ini seniman, karena kita ini harus hidup, kamu boleh, tapi kamu aturannya harus seperti ini, karena ini jalan hidup kita, mestinya kita juga mau. Ya, artinya kan kita sebenarnya boleh lakukan pementasan asalkan melakukan protokol kesehatan. Nah, ketika melihat ada sebuah pertunjukan yang itu jauh dari protokol kesehatan, ini menurut sampean gimana? Ya, menurut saya ya pertanyaannya kok itu bisa terjadi ya? Kenapa pengaturannya itu dibuat untuk satu wilayah hukum? Tapi kemarin saya mendapat saya bertemu seorang aparat. Saya tanya hal itu. Jawabannya itu adalah tempat wisata. Karena itu adalah kawasan wisata. Kalau wisata tidak dibuka, ya. Nah, gini, saya juga pernah tanya kepada pejabat terkait. Apa bedanya wisata dan seni ketika ini diperbolehkan ini kok belum diizinkan? Ya. Jawabannya adalah karena kalau tempat wisata itu masuk bisa dideteksi setor KTP habis dari mana di apa ini Dan dan bisa didata gitu dan bisa dihentikan setiap saat. Nah, kalau hiburan seperti pekerjaan kita kan dari mana-mana itu tidak bisa terkendali. Artinya berarti analognya. Artinya gini, kalau hiburan seperti yang kita lakukan itu bisa Prediksi. bisa dilakukan seperti ketika itu pariwisata itu mungkin bisa diperbolehkan. Bisa. Tapi kan ada satu mungkin saya pernah dengar
penyelenggara bertanggung jawab bila terjadi dampak terhadap Ya, itu. ya. Nah, yang anu siapa? Orang kita ini sudah mau cari makan, saya kan tanggung jawab nek ono kahanan. Sebenarnya penyelenggara itu lebih ke bukan pelaku seninya, panitianya ya Mas Faisal. Ya, iya. Jadi misalkan saya mau punya hajatan, terus saya ngundang Mas Anom Condro untuk melakukan pementasan di sini tanpa memenuhi protokol kesehatan. Nah, ketika ada sesuatu, nah ini saya yang bertanggung jawab. Saya tanggal 12 ini saya juga live di sana di daerah Live streaming. gua live Langsung pentas. Jawa Tengah. Ya. Nah, itu nggak tahu saya tak tanya di sana kalau Ya, sana bisa itu gimana. Ya itu makanya kan ada beberapa daerah yang sudah melakukan itu. Tapi ada beberapa daerah juga yang masih ketat tentang harus Layangan, harus ya. gini, harus Lintas gini. layangan. Ya hiburan semacam itu. Artinya gini, kalau saya merasakan seperti tidak kompak dalam koordinasinya, gitu kan? Ya. Karena ketika kita pernah datang ke gugus pengendalian COVID, ya kan? Di BKB. Itu sudah tergadaikan. Udah. BNPB ya, kita soal BNPB terus kita bertanya gimana bla 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 bla. Justru dari kepala BNPB ini bilang, oh justru kalau bisa itu tetap harus hidup, seniman itu hidupnya dari pentas bla 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 bla, seperti itu. Nah begini, ini saya pernah juga di Kabupaten Kulon Progo ini saya akan ngumpul ke konco-konco. Kita berkumpul dalam wadah aliansi. Kita pernah audiensi resmi kepada Satgas Gugus Covid Kabupaten. Nah, karena jawabannya dari Satgas Gugus Covid Kabupaten itu karena mereka itu beliau-beliau itu lembaga organisasi vertikal. Jadi setiap lembaga punya aturan-aturan. Iki jane ngijinke, tapi bisa dibubarke karo iki. Iki oleh tapi iki tidak nganu. Nah, itu yang saya maksud dengan kenapa itu tidak kompak gitu loh. Artinya ketika BNPB bilang bahwa oh ya harus silakan, Jogja ini kan tempat seni, budaya dan lain sebagainya. Sudah welcome seperti itu asalkan memenuhi protokol kesehatan. Tapi tiba-tiba kita ketika katakanlah kita meminta izin ke Polsek gitu ya. Nah, di sini bisa geseh nanti. Bisa katakanlah ketika di Polsek kita dikasih izin. Tetapi nanti di tempat pelaksanaannya RT-nya tidak mengizinkan, selesai. Nah, ini yang menurut saya perlu juga harus kita kita klarifikasi gimana sih biar sini dari atas sampai bawah ini bisa kompak gitu kan. Itu yang jadi kita kesulitan kalau untuk cara lagi nge-move. Yo, paham. Terus mempercayakan bahwa masyarakat ki men gelem nanggep wayang neh wis rasa wedi karo iki. Ketakutan itu nanti menjadi penyakit baru. Itu kesulitan memang. Penyakit apa jenenge ketakutan? Karena ya sindrom. Memang yang fobia. Saya kan memang ya masih banyak yang ketakutan beneran. Ya selain ketakutan, menurut saya juga sisi daya beli masyarakat juga masih ekonomi terdampak. Dan saya ini ya cuman mungkin ini saya beda sama pendapat beda. Saya pernah ngobrol sama seseorang. Ya, seseorang itu dia juga tahu seluk beluk gitu. Pokok beluk. Itu dia tahu ngobrol-ngobrol. Nah, itu takon wayangan piye? Wah, iki burung dianu, burung tetep burung entuk. Dia punya pendapat di sana ya apik ngono. Memang karena budaya iki di mana-mana tenan. Mula iki memang di mana-mana. Wayangan urung untuk pentas seperti biasa kemarin-kemarin dipentaskan secara live langsung gitu. Langsung iki memang di mana-mana karena kok nek disalahgunakan gitu loh, Pak. Nah, disalahgunakan ya sama orang yang enggak bertanggung jawab. Karena nanti seumpama kadipiro ki nanggap wayang seperti biasa. Lah, engko terus setelah wayangan ki ning desa Kadipiro ana wong kena virus. Mbuh virus saka njaba, mbuh digawe saka wong sing ora seneng wayangan, lane gitu ya. Dadi kuwi. Nah, engko terus engko nek njuk wayangan
dicap sebagai ora yo wayangan di blacklist. Aja wayangan iki wong sing Indo Grosir aja di kemarin yo sempat ditutup. Ya. Tempat rumah sakit Klaster, jadi klaster yoga gitu ya. Iya. Klaster wayangan. Oh, rumah sakit aja yang ada yang ditutup, puskesmas ada yang ditutup. Ya. Apa-apa ditutup mergo ana sing corona. Aku nek wayangan penonton kadipiro pamane ya kadipiro nek wayang yo ana sing kena corona. Nah, ini kan mbuh saka njaba mbuh saka ngendi engko rak dicap wayange. Nah, di Semelange nek wayang yo ditutup. Di apa? Dilarang wayangan. Itu mungkin saja bisa terjadi ya. Ini yang membingungkan itu. Semua kemungkinan bisa terjadi kan. Iya. Karena kan ya ini ngerebuk yang Ada yang datang. Kita sambut ada yang datang. Iya. Wes, Selamat datang. Selamat malam, mohon maaf terlambat. Nih, Mas Satur ini yang baru menyusul ini adalah dalang muda potensial dari Jogja ya. juga. Teman-teman dari Jogeng, ya ini barusan kita kedatangan. Ya nanti aja ini dibahas nanti aja. Iya. Tapi paling tidak kita memperkenalkan yang barusan datang. Ini Sunu Prasetyo udah ya. Ya karena ini kesibukannya sangat luar biasa sekali. Wah, Selain alhamdulillah. selain seorang seniman, dia juga punya usaha apa namanya membuat makanan kecil peyek, Kuliner. gitu. Nongdil. Ya terus ya nanti kita bisa korek apa namanya lebih dalam lagi tentang siapa Ki Sunu Prasetyo. Ya nanti aja lah itu. Ya udah apa-apa Kita ngobrolin ini tadi. Ya. Melanjutkan. Iya melanjutkan itu. Gimana menurut Pak Toro? Ya kan Selanjutnya dari seni wayang sendiri kan lagi anu toh, seni wayang itu lagi corone iki juga punya musuh toh. Nah, juga punya musuh gitu loh. Ini kita bicara geopolitik. Iya, juga punya musuh Geopolitik kesenian. dan ya medeni lah. Iya. Nah, Apa itu Mas Tara kalau boleh dikatakan? Musuh wayang itu siapa? Alah, tahu sendiri. Ada yang wayang itu dosa gitu Oh, loh. itu garis pendapat. keras. Nah, itu ketakutan ini itu untuk senjata memusnahkan wayang. Dengan cara itu, caranya Ya, tapi ya kalau itu sih lalu kita bicaranya melebar menjadi gini. Kemarin juga saya melihat saya minta tanggapan dari teman-teman. Ya. Ada teman-teman seniman yang membuat semacam petisi ya. Semacam petisi untuk mengajak teman-teman seniman dalang melakukan tanda tangan apa yang ya menurut saya itu ya, ini saya akan minta pendapat pertama dari Mas Toro. Bagaimana pendapat Anda tentang petisi? petisi itu menurut saya juga bagus. Ya. Untuk biar wayang itu tetap bisa tetap bisa kayak kemarin lagi. Nah, tapi bagi saya loh itu saya sama yang saya obrolkan sama teman saya itu. Siapa ya teman Anda? Ada deh. Jangan-jangan itu hoax gitu loh. Saya nggak mau. Enggak, Kalau kita bukan bicara hoax tanpa itu. sumber yang jelas saya nggak mau. Ya teman saja, teman. Gitu ya. Teman Sebut aja. saja mawar. Makhluk hidup. Sebut saja melati. Sebut saja dia melatih. Ya. Nah, tapi yang kan kita juga harus memikirkan keselamatan seni kita juga, menurut saya. Ya. Bukan keselamatan weteng loh. Kita juga harus memikirkan keselamatan kesenian kita. Artinya yang saya tanyakan, Anda sepakat nggak dengan petisi itu? Ya bingung saya. saya tuh serba dilema ini. Itu saya ngobrol sama orang gitu. Itu kan jadi resiko. Aku ngobrol kalau itu resikonya kok udah diukat banget ini. Ini melebar ya. Jadi ada masalah wayangan live streaming. Nah, itu untuk wayang live streaming barang. Wih, sesuai nek pamane apa? Kok live streaming tak aku ngomong iki. Apa kuwi? Garing. Daring. Nah. Daring ku nek engko yo masyarakatnya nyaman dengan daring. Itu Ini yang saya tanyakan adalah petisi. petisi ya. Petisi. Gini aja. Petis. Petisi. Gini aja. Petisi kapan toh? Semacam Mungkin bisa dibersamakan persepsi. Petasan ngerti gue gini petisi. Persepsi ini
dari petisi itu apa dulu? Mbok menawa Mas Toro bisa menjawab. Nah, Mas Sulu itu betul sekali ini. Konvensi yang konveksi. yang disetujui semuanya itu loh. Jadi petisi itu kayak semacam jejak pendapat atau kayak polling. Oh iya. Biasanya kayak gitu. Jadi kita butuh suara banyak untuk iki lho pemerintah, iki lho iki seniman kabeh udah setuju supaya pementasan wayang segera dibuka gitu kan. Semacam gerakan untuk mendesak pemerintah gitu loh. Iya. Setuju. Berarti ada ikut tanda tangan. Enggak ada yang enggak ada yang ngirimi menghubungi saya ya. Jadi artinya kalau ada yang menghubungi Mas Tora akan tanda tangan. Saya? Ya. Kalau nggak ada yang hubungi, ya siapa dulu yang hubungi? Kok mulek toh? Pak Suno. Oke. Ya. Kalau saya gini, menurut saya ini ada sesuatu yang menggelitik menurut saya, Pak. Keri berarti. Ya? Keri. Jadi gini, bisa dikatakan ada petisi itu dari kalangan seniman untuk pementasan agar segera bisa dibuka. Seperti kemarin. Iya. Tetapi itu ada sinergi dengan masyarakat juga kan. Nah, ada yang bilang gini, long sing demo lagi seniman, durung ono sing masyarakat sing cara dene njaluk wayangan. Wayang iki dienengke meneh. Kan itu baru menurut saya belum balance, Pak. Ya. Jadi ini cuma dari kalangan seniman saja. Ya. Sedangkan yang bisa dikatakan dari sudut pandang atasan yang cara ini pemerintah, itu kan masyarakat yang menanggap wayang itu masyarakat, gitu kan. Sedangkan hingga saat ini belum ada yang masyarakat demo menanggap wayang, ya itu kan bukan wayang. Itu kan usaha kita carane nge-move masyarakat biar nek ben iso ora apa-apa wayangan iki lho carane kasarane iki. Yo wayangan ra apa-apa. Sosialisasi. Ini masuk ini seperti masuk ini masuk. Kalau saya tadi enggak masuk. kurang masuk. Menurut saya seperti itu, Pak. Jadi harus ada sinergi antara seniman dan juga masyarakat juga. Tidak hanya ke birokrasi saja. Jadi kita harus sama masyarakat betul meyakinkan pada masyarakat sehingga nanti masyarakat juga bisa turut andil. Artinya yang dikatakan Mas Sunu ini bahwa ketika petisi itu yang ditandatangani oleh seniman itu kurang kuat. Menurut saya seperti itu. Gitu ya? Jadi juga perlu ada peran masyarakat juga. Bahwasanya misalnya ya ini kita yang sudah sangat membudaya misalnya di Gunung Kidul. Gunung Kidul misalnya ada acara rasulan. Itu kan sampai saat ini belum ada. Pak, wayangan gak dibuka, aku nek ana wayangan kepi. Itu udah tak ceritakan kemarin, ya toh. Yang mana? Yang itu Gunung Kidul. Nah, tadi enggak diceritakan juga. Nah, kan urung. Oh, gitu. Urung tekan kono. Ya, misalnya seperti itu. Jadi masyarakat juga sebenarnya bisa turut andil agar wayang ini bisa. Ya, tapi persoalannya seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bagaimana ketika di situasi pandemi ini banyak usaha-usaha yang tutup, penghasilan jadi menurun, tempat-tempat usaha juga banyak yang collab. Artinya kalau kita bicara itu pasti dari sisi ekonomi pasti turun gitu ya. Ketika kita bicara ekonomi turun, pasti daya beli masyarakat juga berkurang. Jangankan untuk nanggap wayang, kadang-kadang untuk kan untuk memenuhi kebutuhan ini aja udah susah. Kalau saya memang Pak, mempunyai gagasan seperti ini ya. Ini menurut saya minimal. Menurut saya. Jadi ekonomi masyarakat menurun, jadi agar wayang tetap minimal, kita jangan bicara komersil dulu ya. Tapi minimal wayang iso tetap eksis dulu. Jadi bicaranya awak dhewe untuk bernegosiasi dengan masyarakat, bicaranya supaya iso tetap wayangan. Salah satu contoh misalnya dengan program kita streaming, daring dan lain sebagainya, itu menurut saya sudah langkah bagus juga. Tetapi harapan saya itu jangan berkepanjangan, jangan berlarut-larut. Nanti tidak nyaman ya tak? Nyaman. Artinya sisi lain selain kita juga mendorong supaya ini segera berakhir, di sisi lain juga bagaimana membangkitkan perekonomian gitu kan? Betul. Ya artinya pertanyaan tadi ke Mas Toro itu saya tanyakan juga ke sampean, bagaimana Anda menyikapi petisi itu, setuju atau tidak? Kita sebagai seniman, seandainya itu kita jalankan petisi itu memang tidak semata-mata dalam tanda kutip komersil,
tapi memang itu untuk kesenian atau budaya kita, untuk kelestarian budaya kita, itu nggak masalah dalam tanda kutip kalau seandainya non komersil dia. Jadi kita nggak bicara komersil. Jadi itu pure, itu murni karena kepedulian kita dengan. Tapi bagaimana kita bisa mendeteksi itu komersil atau tidak? Susah. Menurut saya ini itu bisa, Pak. Karena misalnya sekarang banyak, saya tidak menyebut merek atau gimana ya, itu juga ada yang misalnya petisi itu untuk kesenian kita, tapi juga ditunggangi dengan kepentingan tertentu. Politik ya. Misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Itu kalau seandainya ada seperti itu, jika pertanyaan banyak tanda tangan enggak, saya maka dicoret. Tapi kalau seandainya ini pure ben awak dhewe seperti kita lah. Kalau kita membaca ada beberapa pasal atau di petisi itu ada keterangannya, ada pasal 1, 2, 3, 4. Kalau membaca dari itu pure untuk kesenian atau ada unsur politiknya? Sempat membaca belum? Alhamdulillah belum. Makanya kalau jawabannya menurut saya pribadi, karena saya juga belum membaca itu. Oh iya, saya juga belum. Oh, gue oleh kok yo. Karena kalau saya sempat membaca ada salah satu mungkin di bagian-bagian akhir yang berbunyi pemerintah yang tidak bisa ada kalimat itu kan. Pemerintah tidak itu sudah ke arah mosi. Ya, makanya itu pemerintah yang tidak bisa menjalankan atau amanat atau apa gitu lah. Pokoknya intinya itu silahkan mundur. Gitu. Nah, saya nganu Mas, saya berpedoman. Yo pertama kita ini kan orang wong budaya, orang budaya. Nah, itu sebetulnya wis tak rancang jawabanku. Orang budaya itu kan ya kita itu kan yang diunggah-ungguh. Ya. Unggah-ungguh kita harus ya bukti karo wong tua, orang tua kita dalam bernegara ya pemerintah. Ya kita ya bagaimana dengan pemerintah, dan saya yakin ora ono pemerintah manapun sing arep nyingsarake karo masyarakat itu ya ada gitu. Saya itu seperti itu. Cuman kan pemerintah itu dalam menimbang dan mengingat kemudian memutuskan itu dengan berbagai pertimbangan dari berbagai sektor. Orang yang seni, orang yang sak seni ya pertimbangan politik, pertimbangan hankam, pertimbangan menurut saya. Nah, petisi oke, petisi, tapi kalau sudah tadi menyebutkan tadi saya ada ya Pak ya, jawaban saya dengan setelah dikasih info seperti itu tadi, ya saya memang itu kurang setuju karena itu pasti ada misi tertentu, tidak hanya untuk misi. Ada misi tertentu. Menurut saya pernah dikasih tahu sama dalang sepuh yang gunung sana. Wong mimpin, nek dalang kan ya mimpin, minimal ya mimpin wong sak rombongan. Ya. Gawe pertunjukan sewengi ditonton wong, nek apik mung meneng wae, nek kleru sithik unek-unek telung sasi ra rampung. Iya. Orang memimpin itu menderita. Tadi pemimpin wis tau dadi pemimpin ya kan. Makanya nek nganu iki aja wong mimpin iki wis wong menderita. Ya, kalau bahasa saya pemimpin itu kalau berhasil akan menjadi emas, kalau gagal akan menjadi sampah. Jadi dalang ki yo nek gagal ya wis sampah. Sangi sore sampah malahan. BC. Itu seperti itu. Jadi kalau saya sih pendapat saya seperti itu. Ya, lebih baik daripada sekedar petisi untuk mendesak pemerintah membuka lagi. Alangkah baiknya ketika dari kalangan seniman itu mengajukan sebuah usulan yang solutif. Nah, itu seperti ini. Misalnya kayak ketika kita membuat satu konsep, ini loh kita akan membuat satu konsep pertunjukan yang ini mematuhi protokol kesehatan. Ini kan lebih solutif gitu kan. Kawanannya dikasih cara. Beberapa teman dari dunia wedding itu kan sekarang sudah memberikan ini tetap bisa menyelenggarakan resepsi tapi dengan catatan gini-gini. Apakah tidak memungkinkan ketika kita dari kalangan seni bisa mempergelarkan tapi protokol kesehatan tetap terjaga seperti itu. Ya, kalau wayang gini, ini ngomongin penanggap wayang itu contohnya saya kemarin kan banyak yang di cancel, Pak Arno juga banyak di cancel, Pak Arno banyak di cancel, Pak Sunu 16 tempat di cancel ya. 18 perapatan ngoto, perapatan di cancel semua. Sampai itu banyak. Sampai ada berapa tempat yang di cancel? Banyak. 5 ada? Wah, lebih lah. 10? 35. 35 maksudnya berapa?
18. Saya enggak. Sebenarnya Mau cari lo ulas. ini gue jadi songo. 9 Ini ya, katakanlah rata-rata 10 tempat 10. Saya satu aja juga dibatalkan. Nah. Siji dibatalkan loh. Ini Pengaruh aku bareng nih. ini saya ning desa, cuma ning desa, di pedesaan. Terus saya mencoba menghubungi lagi karena sifat yang kelaparan tuh biasa tuh menghubungi klien, Ada pendekatan untuk iya, wayangannya aja terus ora intine ngene. Jawabannya di situ wah iki do anu udah wedi sian belum untuk ngene. Terus itu yang menangkap. Terus ada lagi yang anu yaitu tadi bangku wayangan rak yang ngurgo. Nah, itu loh. Ya. Kembali ke daya beli lagi kan. Iya itu. Jadi kesulitannya di situ. Apa itu beras biasanya. Ya itu gimana ya kita akan meyakinkan lagi itu Menurut saya itu PR kita, Mas. wah kita nggak bisa gimana. Wah, kalau sudah nggak bisa berarti udah Itu pesimis harus, itu. harus dari atasan ya wayangan. Tapi dari Kalau- pagelaran-pagelaran daring itu ketika Suprokasih mengadakan itu juga ternyata dari pandemen itu kepeksa kemudian tuh nonton. Ya, itu itu kan artinya masyarakat juga mengindikasikan rindu terhadap Ya. Iya, Ya. dan ada lagi yang gini. Apa? Itu tadi. Arep pengen wayangan. Iya neng, ada nengnya. Pengen wayangan, des. Setelah minta izin, ternyata syaratnya yaitu tadi protokol itu bagian penanggap kan kesulitan bagian untuk mengendalikan penonton untuk anjuran ini tadi kan kesulitan. Neng wayangan yang gedung ya ora mungkin. Wong aku dadak nyewa gedung wayangan. Nah itu akhirnya yuk wah kok ribet toh. Gitu. Wayangan kok ribet toh. Nah akhirnya yuk hingkang semua melarikan diri. Ya karena memang lalu beresiko kan. Iya. Beresiko. Ya. Kita kembali ke apa? petisi masih. Solutif. Enggak, karena teman-teman kayaknya enggak sepakat, jadi enggak akan saya bahas lagi. Nah, itu Kalau salah makanya. satu teman kita ada yang sepakat, ini akan saya bahas sampai tuntas. Untuk apa? Yang petisi itu. Kira ada yang setuju sepakat. Sekarang menjadi sepakat beliau. Ya mungkin gini. Mas, sepakat tapi dengan kisi-kisi yang dikasihkan Pak Bayu tadi loh. Oh iya, tak Tetap sepakat. enggak. Enggak maksudnya gini loh. Maksudnya gini, oke sepakat kita buat petisi sendiri umpamanya ya. Wayahnya. Bukan yang dirembuk tadi berarti. Berarti kita Itu punya tadi petisi apa tuh tadi yang dirembuk itu? Tahu petisi itu loh, tahu petisi. tahu petis. Petasan itu. Oh, Kita buat petisi sendiri. Atau mungkin kita bisa, karena ini Pak Suruh sudah datang, itu kan kita tadi sudah ngobrolin tentang konsep-konsep wayang. Nah, saya Mungkin gini, nanti aja nih lah besok apa nggak tahu. Ini apa gini kita membuat petisi, ya toh. Dan petisi itu wujud gini, wujudnya itu kita langsung aja kita mendatangi seumpama Suprokasih, ya toh. kita mendatangi Suprokasih. Suprokasih mendatangi langsung aja live, Lulun, Pak Bupati. Terus camat, yo memang rekoso toh itu. Kita pengen wayangan Pak. Itu kembali ke seperti kita dulu mempunyai rencana untuk audiensi ya Mas ya. Sebetulnya Suprokasih sudah punya itu. Ya itu dijalankan Audiensi kita ke dewan. Dewan. Nah, itu mungkin kembali ke itu lagi mungkin kita lanjutkan perencanaan kita untuk audiensi ke dewan, walaupun ya sing jenenge wong usaha iki ora ngerti lah, tapi paling tidak kita punya gerak. Pertama, kalau tentang petisi-petisi yang didengungkan tadi itu mungkin secara keseluruhan kalau saya pribadi, secara pribadi kalau itu memang digunakan murni untuk kesenimanan itu saya juga setuju. Tapi kalau saya harus tanda tangan hitam di atas putih, saya terus terang nggak setuju. Tapi secara moral saya mendukung. Secara moral saya mendukung. Karena itu untuk harkat hidup konco seniman. Itu saya setuju. Tapi kalau saya harus menandatangani semacam hitam di atas putih yang saya bersaksi bahwa itu saya setuju,
nanti dulu. Betul. Nah, itu kalau saya tentang petisi. Kemudian kalau usul Mas Toro tadi terkait dengan audiensi petisi kita membuat sendiri, itu sudah menjadi program syukur kasih. Cuma supaya kita tidak sendiri, kita menggandeng konco-konco seni lain. Seperti Mas Anam Sucondro di daerah Kulon Progo sudah ada audiensi dan sudah ada aliansi dari berbagai kalangan seni ya Mas ya. Iya. Nah itu bagaimana caranya syukur kasih bisa mengumpulkan aliansi itu tidak hanya dari konco dalang, ya ono konco ketoprak, ono konco MC yang mewakili dari MC, ada aliansi dari MC, terus rias manten, sound system, panggung, tendo, yang itu harga hidupnya berada di lingkungan putaran pentas wayang. Nah, itu kita membuat petisi sendiri dengan mengadakan audiensi, itu saya setuju. Kalau tentang hal-hal lain kemudian melanggar batasan lah istilahnya, melanggar keliwat, keliwat utawi kemajuan, itu juga karena mau tidak mau kita ada di daerah yang istimewa. Itu ada hal-hal lain tanda kutip yang kita menjaga sesuatu hal itu dengan banyak hal. Gitu Mas. Nah, salah satu hal yang perlu kita lakukan ya tetap bergerak. Tetapi gerak kita harus tertata. Ada kebersamaan di situ. Kemudian ada solutif yang jelas. Dan menurut saya ini juga kalau kita bicara solusi sebenarnya juga ketika pemerintah membuat kebijakan baru atau membuat aturan baru juga ya mungkin harapan saya itu juga harus disertai solusi. Penjelasan aturan aja gitu. Jujur yang baru saja saya alami, ini sebuah hal yang mungkin saya ceritakan di sini bahwa itu menjadi sebuah peristiwa yang mungkin juga bisa terjadi di teman-teman. Harusnya tanggal 14 September besok saya punya pentas live yang ada di daerah Bantul Timur. Pentas itu disumbangkan oleh seorang donatur. Akan disumbangkan untuk menghibur warga, mengadakan pentas live tapi dengan menjaga protokol. Akhirnya saya berjuang bagaimana besok lho wayangan ki nek kaya daring ning masyarakat ki begini, saya menjelaskan. Akhirnya warga setuju. Bahkan mereka juga sudah merindukan tentang wayang. Warga setuju, kemudian tempat tersedia, anggaran ada. Nah, ketika membentur ke masalah perizinan kembali itu tadi Mas. Warga setuju pun itu belum jaminan. Belum jaminan. Jadi ketika walaupun warga, aku njaluk wayangan, aku kepengen wayangan, tapi ketika masih terbentur dengan peraturan-peraturan yang belum jelas, itu tetap nggak bisa jalan. Iya, dan takut ya. Akhirnya pentas dibatalkan. Akhirnya pentas dibatalkan. Terus walaupun anggarannya tak dadi muspro to kuwi. Nah, betul sekali. Nah, bagaimana kita nanti di audiensi itu adanya kekompakan yang seperti dibayangkan bersama bahwa antara BNPB Pusat Jakarta, BNPB Provinsi, karena menurutku yang paling kekuatan BNPB Pusat Jakarta karo Polri ya. Polri ya. Kalau soal perizinan, saya pernah tanya itu BNPB tidak ada kaitannya. Kalau soal perizinan lebih ke Polri, kepolisian, ke Polsek. Bagaimana di daerah yang katanya boleh mempunyai kebijakan kan? Dengan terbukti daerah-daerah di barat dan di timur Jogja itu sudah bisa terselenggara wayangan secara normal karena kebijakan menurut daerah masing-masing. Dan kita juga akhirnya terkendala dengan kondisi Jogja sendiri yang katanya jumlah positif yang mengidap terkena penyakit COVID juga semakin hari semakin meningkat, semakin menambah. Dan akhirnya keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan iki lho, Jogja ki sih tambah terus. Dan kita pun nggak bisa apa-apa. Pada akhirnya mau tidak mau sajian-sajian dari organisasi-organisasi dalang yang harusnya bisa menyelenggarakan online di masyarakat, menyajikan live di masyarakat, disajikan secara online. Bukannya kita nyaman dengan posisi daring. Tapi karena salah satu cara untuk memperingan teman-teman kita, Mas, mungkin Mas karena punya tiga, ayo karo di musik to.
Nah itu sebenarnya yang saya maksudkan di awal tadi itu Mas Harno, tentang ketika masyarakat sudah sepakat lalu kebentur di perizinan. Sementara kita melihat beberapa acara di Jogja ini juga sudah berlangsung. Nah, dan ini bagaimana itu yang tak masukkan itu dari tadi itu. Ya, kok sebetulnya bisa? Artinya kalau mau tanya itu juga. Kalau kita melihat saya tidak tahu itu aturannya seperti apa. Tapi ya yang terlihat ada semacam ketidakadilan. Katanya karena di tempat wisata itu. Ya, bahwasannya gini. Kalau semuanya nggak boleh ya nggak boleh semua. Kita legowo kok sebagai pelaku seni itu kita legowo. Kita sudah bilang tadi bahwa kita tidak melulu mencari duit di situ. Kita wis kulino ngomong rasa gitu kan, wis kulino apa ya. Ya seperti itulah. Kulino prihatin lah. Kulino prihatin. Ora mayang ya ora apa-apa gitu. Tapi ketika ada hal yang dialami seperti Mas Harno tiba-tiba dibatalkan karena soal perizinan nggak boleh. Tetapi sementara kita melihat ada sebuah pemerintah yang lebih besar dan itu lebih beresiko kalau kita bicara tertular gitu kan. Dan bukan teman kita. Bukan. Teman kita bukan itu ya. Saya mana? Saya tanya host. Berbicara tentang semuanya serba berandai-andai. Istilahnya engko sesuk kayak ngene. Berarti banyak hal yang bisa dimungkinkan itu bisa saja terjadi. Ya. Ada ketakutan lagi yang selama ini mungkin terjadi di luar daerah. Aku wedine iki ya nek nang kene ya ngono kuwi. Sebuah peristiwa yang membutuhkan izin keramaian, akhirnya izin keramaian itu ditolak ukur dengan kowe wani bayar piro. Itu akan lebih menakutkan lagi. Karena di situ itu bisa opini yang berkembang, persepsi orang bisa jadi seperti itu. Nah, itu. Makanya event-event besar yang di situ ditanggung oleh katakanlah event organizer yang mampu dan akhirnya mendapatkan izin, kayak bisa terselenggara acara gede, acara gede lah. Bikin acara warga, acara desa, acara dusun, kok ora iso terselenggara. Ada ketakutan semacam itu. Terus terang, ya nek ditakoni kowe meri apa ora, ya jujur saya iri, Mas. Ya. Saya iri karena nggak mau kita juga merasa kok kancaku wis oleh nyambut gawe kanca seni. Maksudnya kanca seni wis iso pentas dari basic seni lain lho, Mas. Oh iya. Aku wis iso pentas iki ngono kuwi. Tapi sehingga ketakutan iki engko gek ling golek izin bayar larang. Ya jujur. Yeah. Saya lah nek wayangan desa kudu aku wayangan tak nek izin. Wani piro? Minimal semene. Nah, semoga saja itu tidak ngono lho bayanganku, tapi jangan sampai. Artinya yang kita harapkan adalah kalau kita bicara garda terdepan perizinan adalah kepolisian gitu kan. Kalau kita bicara lebih spesifik lagi itu pasti polsek setempat gitu kan. Ya harapannya supaya polsek setempat juga bisa adil dalam apa memberikan izin terhadap acara-acara yang berlangsung. Artinya ketika kita bisa memberikan jaminan, kita mampu kok, kita bisa kok memberikan bahwa kita memenuhi protokol kesehatan gitu. Tapi memang ada kendala ketika itu di tempat terbuka gitu kan. Kalau di tempat-tempat tertutup itu saya pikir seperti yang dikatakan siapa tadi Mas Anam Condro atau Mas Toro ya. Kalau di tempat wisata itu bisa dideteksi yang datang berapa orang gitu dan lain sebagainya. Saya pikir kalau bukan hiburan di tempat bukan event di tempat wisata loh. Kenapa tempat wisata dibuka? Ya pasti kalau kaitannya dengan event di tempat wisata pasti juga ada kaitannya dengan itu kan. Karena kemarin saya juga dapat itu. Karena itu tempat wisata boleh dong buat pementasan di situ. Karena itu karena itu tempat wisata. Nah mungkin kita boleh pementasan. Mungkin boleh. Nah mungkin akan besok kita coba Sukrokase. Sukrokase mengadakan pentas amal di Parangkusumo ya. Saya mau jadi gini. Tadi apa ya? Kita yang sudah corot ini kita seperti Pak Harno yang kemana sudah melakukan pentas daring virtual dan sebagainya dengan perizinan yang begitu sulitnya itu terus kita melihat di sana teman kita bukan Mas yang pentas itu di sana itu dengan enaknya seperti itu kita ya miris toh Pak. Bukan miris. Apa?
iri. Mangkel. Gemes. Gemes ya. Sebenarnya tanya kita bisa nggak cari informasi itu? Kok iso ngono piye? Karena itu tempat wisata. Ya udah berarti Udah fix. bisa. Udah ya. Itu jawabannya fix itu toh. Iya, karena oh, tak kira masih berandai-andai itu tadi. Oh, berarti udah fix itu. Berarti syukur kasih iso Berarti syukur kasih bisa di karena sana. pentas dangdut pun bisa terselenggara. Bisa kan kita coba. Tapi kalau saya lihat itu videonya itu juga nggak memenuhi protokol belabar pisan loh Pak. Nah, itu belabar memang itu. Iya. Karena lah maksud saya bagaimana? Itu udah Rono. Maksudnya ada solusi kilo, gue pentas. Kamu bisa menyelenggarakan pentas. Masyarakat penanggung jawabnya berani, kemudian anggaran tercukupi, kemudian pelaku seninya juga mampu, akhirnya antara pelaku dan penyelenggara mempunyai kesepakatan kita menjalankan pentas, tapi ada peraturannya, protokolnya seperti ini. Ya. Itu misalkan izin itu diberikan dan ada semacam legalitas kuwi ditok iki lho, aku wis duwe izin iki. Ning kowe kudu nindakke iki. Gelem ora? Lah bayanganku ana kaya ngono kuwi sing iso nggo gaman kanca seni dan warga dua-duanya. Warga juga. Ya sebenarnya kalau itu mengacu aturan, sebenarnya syukur kasih sudah punya itu. Aturan yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan Provinsi bersama BNPB itu ya. Dinas Kebudayaan DIY. Nah itu kan sudah ada tata aturannya kan. Ya, kemarin waktu saya mau pentas di Yudhoningratan juga saya ditanya banyak oleh Kapolseknya dan saya menunjukkan itu selesai. Betul sekali. Ya, oh sudah ada aturannya, sudah Pak ini silakan dibaca. Oh ya sudah kalau ini saya memberikan izin. Seperti itu. Nah, bagaimana mensosialisasikan tentang izin itu di masyarakatnya? Saya pikir itu justru bukan di masyarakatnya, di kepolisian, di polseknya. Bahwa kita komunitas dalang muda atau ini kita sudah punya konsep komunitasnya seperti ini. Tapi kita juga perlu juga Pak sosialisasi ke masyarakat juga. Soalnya masyarakat tahu dari mana. Ya kalau kita bicara Pendowani saling berkaitan pasti ya. Pasti artinya masyarakat mungkin juga ke RT karena yang berkuasa di suatu wilayah itu juga punya kebijakan gitu kan. Ya kalau turun ke bawah pastilah dari polsek, nanti bisa ke camat, bisa ke lurah, bisa ke dukuh, bisa ke RT. Bahwa ini sudah ada aturan yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan walaupun itu sifatnya daring gitu ya. Tapi kalau mungkin kita bisa menambahkan item lain kalau misalnya kita mau pentas lab tapi tetap juga menjaga protokol kesehatan. Gitu. Ya dan beberapa waktu lalu sepertinya teman-teman dari UGM sudah berupaya untuk salahnya juga merumuskan itu dan mungkin itu bisa jadi godong untuk kita maju supaya pihak-pihak yang terkait juga bisa mengizinkan ketika sudah ada cengkorongan ataupun hal-hal yang sudah disepakati secara teknis maupun non teknis sudah bisa direalisasikan gitu ya. Mas Unu mau cerita tentang Ramayananya enggak? Bisa dinikmati aja, lihat dulu aja. Ya mungkin ada yang bisa disampaikan tentang konsep Ramayana sedikit atau konsep apa? Konsep Ramayana. Kemarin ini teman-teman sudah menceritakan semua. Itu kemarin saya mengambil akun sebenarnya Romo Tambak, tapi jujur aja itu ada kesalahan teknis dari saya pribadi. Jadi itu saya mengambil akun petilan Romo Tambak. Jadi di mana ya kita sebagai seniman sebagai dalang kan bicarane lakon itu juga ada keterkaitannya karo situasi sekarang. Itu saya menggambarkan Anggi Surono itu utusan Prabu Romo Wijoyo, Prabu Dasamuka. Bicarane nyabarke anggone dengan membangun tambak itu. Itu kira terus dimasukkanlah unsur virus itu walaupun tidak meloho kita sebut virus corona atau covid, tapi yang jelas itu upaya dari Anggi Surono untuk menggagalkan Wadyabala Poncowati untuk membangun tambak. Gitu. Tapi menurut Pak Sutradara, Anda melakukan banyak kesalahan. Dia nggak pakai dia. Enggak. Tidak berkuasa. Dia bilang pakai saudara kok. Iya. Pencitraan itu.
Saya tadi kan Enggak pakai apa tuh? Hah? Enggak, soalnya beda sama yang dikonsepkan beda. Iya berbeda. Iya, memang beda. Pakai sutradara tapi melenceng dari sutradara. Makanya saya enggak pakai sutradara. Oh nek elek Mas jeneng elek teman. Iya. Makanya saya enggak. Ini kan ini enggak pakai sutradara memang. Ya. Jadi jangan menyalahkan saya. Ini Bisa menjadi ini saya aman saya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi tentang Sudah kayaknya. Sudah ya. Oh, ini masih. Kalau dirasa sudah cukup, mungkin ini dulu sebagai closing statement dari teman-teman terkait ya apapun lah yang mau disampaikan terkait mau konsep ceritanya juga boleh, mau tentang harapannya ke depan supaya seperti apa atau ini dia seperti apa. Closing statement saya mulai dari Mas Toro dulu. Ya. Saya Menghadap ke kamera yang sama. Saya pengennya itu buat konten lagi seperti kemarin. Ini closing itu yang ini. Iya, Iya. bisa. Ya terus terang, waduh, ini apa ini? itu merusakkan properti itu namanya. Kemarin itu ya kurang pas. Menghadap kamera. Kemarin itu apa pembuatan ini belum closing ya. Ya cuman bagi saya pembuatan kemarin kurang pas sedikit. Iya, Pacar itu pilot project ya, project Iya. pertama kali. Jadi harapannya Mas Toro supaya ini bisa project apa? Itu bisa berjalan rutin ya. Berkelanjutan. Ya, berkelanjutan tapi ya itu tadi karena dari dana kan kita kan Ya, artinya kasarnya semoga apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu dan ya harapan dari Mas Toro supaya ini bisa berkontinu gitu, bisa Kalau- terwujud gitu ya. ya kalau bisa itu malah syukur kasih membuat daring. Jadi meligi khusus dari syukur kasih sendiri tanpa ada embel-embel seperti kita tiap bulannya kita membuat daring 1 jam nggak apa-apa. Berarti ya itu kan bisa Atau kita mau mengulang ke 2011 yang lalu. sebenarnya kalau Itu sebenarnya itu juga gini. mungkin juga itu. Kalau sebenarnya itu masalah dana itu kita bisa kiuk-kiuk. Ya kiuk. Seumpama kita daring dan kita daring seperti kemarin dilanjutkan, tidak harus dalam 8 setiap malamnya 1, setiap malamnya 1, malamnya 1. Tapi live streaming gitu loh. Ya kan. Tapi syukur kasih gitu, kerjasama sama syukur kasih live streaming. Tapi ini semuanya kerjasama gitu kan. Kerjasama terus kameranya pakai yang kemarin Non profit gitu kan. ya rodo di sudah budgetnya. Ya Pak. Ya berarti kalau boleh saya garis bawahi harapannya Mas Toro supaya acara-acara daring atau membuat konten ini bisa berkelanjutan. Ya, gitu kan. Nah, terus mbok yoga ya pamane Itu sudah cukup berarti. Itu Udah, kan udah. teknis. Wes, Harapannya kan semoga ini didengar pemerintah lalu closing wes. ya kan lalu Cukup, pemerintah cukup. Memberikan kucuran bantuan ini supaya itu berlangsung terus. Oh, syukur kasih ini ada sedikit untuk membuat untuk produksi. Harapannya gitu kan. Enggak, kalau pemerintah kan sudah ngasih. Enggak, beda itu. Jangan. Beda lagi, beda. Yuk, enggak Kayaknya sudah cukup closingnya sudah cukup. bantuan aja. Closing statement itu nggak usah Nggak usah panjang-panjang. panjang-panjang. Mas Arif Suchandra. Iya. Kalau saya harapannya khususnya pertama untuk Darjo ini dipertahankan pada jati dirinya. Sama seperti saya. Orang ngono kok mau kowe. Karena tentunya nanti ketika membuat karya seperti ini mesti Iya. banyak evaluasi. Iya, benar. dan tetap bertahan seperti idealisme Pak Catur. Sekali Darjo tetap Darjo. Sekali becak tetap. Terus untuk syukur kasih sekali syukur kasih. apapun yang terjadi situasinya kita tetap berkarya. Ya. Dulu yang seperti itu aja Bisa jalan. kenapa sekarang kok tidak bisa? Kita lebih mungkin pandemi ini cobaan bagi kita, tapi kan problem hidup kita itu sebelum ada pandemi wis jadi problem dulu. Iya. Sekali problem tetap. Jadi tetap berkarya. Terus selanjutnya harapan kami kalau memang kami dari seniman ini bisa berguna, bermanfaat
untuk menjadi salah satu makhluk yang bisa digunakan di saat-saat seperti ini ya tentunya kami juga kemampuan kami, keterampilan kami juga bisa kami persembahkan untuk pihak-pihak yang mungkin bisa membutuhkan kami. Nek mbiyen ana bencana Merapi itu kan ya ana sing do menghibur sing kena bencana. Pas ada itu mungkin di saat pandemi ini juga ada nanti formula atau mungkin perlu untuk pendidikan ke masyarakat, edukasi, sosialisasi nek zaman biyen ana Japen. Tahu Pak kepanjangannya tahu enggak? Japri. Jabatan Penerangan, Ketoprak, KB, opo penerangan juga bisa gitulah. Mbah apa kan modal gagasan gitu harapan saya dan tetap semangat. Oke. Sekali becak. Pak Suno silakan Pak Suno. Iya. Kameranya di sana Pak Suno. Di mana? Kameranya mana? Ini. Iya. Harapan saya sebagai pelaku seni, kita sebagai pelaku seni kita harus tetap optimis karena walaupun ini pandemi ya benar kita sedang menjalani masa-masa yang sulit. Jadi saya kurang setuju dengan statement Mas Toro tadi. Angel, susah, angel. Jadi saya kurang setuju dengan statement Mas Toro. Bukan kok ini menjatuhkan teman enggak ya? Tapi kan kita ini diskusi. Enggak apa. Nah, angel tuturane. Kayak wah pokoknya angel, masyarakat juga angel. Jangan, kita tetap harus terus optimis, kita tetap berkarya apapun kondisinya, kita tetap berkarya dan PR kita bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat karena sudah ada tadi yang nanti Pak Benyek dari Dinas Kebudayaan sudah memberikan apa Pak namanya? Stimulan. Memberikan sudah adanya protokol untuk penugasan. Jadi ini kita sebenarnya sudah bisa sedikit bernafas lega Pak dengan adanya itu. Jadi kita tetap sebagai hanya perlu seniman, sosialisasi. kita sosialisasi dan tetap optimis. Sekali optimis tetap Bisa. Kalau saya lebih ke harapan ke depan bahwa hasil dari konten kemarin yang kita buat itu bisa menarik kawigaten sing padha iso maringi solusi. Pertama itu. Jadi harapan saya hasil keringat kami bersama teman-teman Sukro Kasih kemarin, kebisaan kami yang seperti dihindikake Mas Anom Sucondro bisa digunakan oleh yang berwenang, bisa memberikan kasarane anggaran untuk sosialisasi pentas di masyarakat. Jadi harapan saya enggak daring, enggak live online, tapi live di masyarakat. Disertai dengan peraturan yang sudah ada melalui audiensi, kemudian karena kondisi masyarakat kita juga dalam ekonomi yang sedang lemah, arep anak kewayangan ra mungkin. Bagaimana ada pihak-pihak yang bisa memberikan solusi kilo dalang-dalang kowe tak naik pentas. Neng kowe sisan nganake sosialisasi bagaimana cara penanggulangan COVID-19 di masyarakat. Di sini kita mendapatkan perizinan dari pihak-pihak terkait berdasarkan penyelenggara. Kemudian pelaku seninya mampu, penyelenggaranya bisa, perizinan didapatkan, kita sosialisasikan new normal itu yang bagaimana terkait dengan mental new normal yang seperti kita bahas, yang terkadang mental new normal ini yang belum pernah disentuh sama sekali. Itu harapan saya. Sekali Sukro Kasih tetap bisa. Mas Riki, Mas. Kalau harapan saya secara pribadi saya personal sendiri. Pribadimu? Pribadi saya dulu pertama. Itu saya mempunyai harapan yang sangat. Itu sama pribadi saya kalau itu semangat yang sangat ingin saya sampaikan, tapi sampai saat ini saya belum bisa menyampaikan itu karena tidak ada wadah untuk mewadahi, yaitu adalah mensosialisasikan tentang pertunjukan kepada jadi yang teman-teman kita yang seniman-seniman muda mungkin akan lebih enak karena tahu tentang IT, karena tahu tentang teknologi zaman sekarang. Jadi untuk saat ini kita juga pengen ngurip-nguripi seniman-seniman yang ada di desa-desa. Itu juga mungkin akan luweh membutuhkan daripada kita. Mungkin kita yang ada di kota, yang ada masih bisa diselamatkan dengan pertunjukan daring.
masih bisa diselamatkan dengan bantuan-bantuan dari dinas terkait. Wayang nih lah yo wayang lah yo. Tetapi yang sangat penting itu karena kalau seniman-seniman yang ada di desa-desa yang tidak tahu tentang IT, yang hanya menggantungkan hidupnya kepada seni, itu sangat-sangat memprihatinkan. Mungkin kita dalang-dalang muda yang dekat dengan dinas, dekat dengan suatu organisasi terkait yang bisa membantu itu, mungkin kita besok lebih bisa memprioritaskan yang seniman-seniman sepuh, senior sepuh dan sebagainya itu. Kalau dari saya pribadi kan sudah merasa dibantu oleh dinas terkait, ekonominya agak mulai membaik sedikit walaupun nggak seperti yang dulu. Nah mungkin kalau yang seniman-seniman yang sudah sepuh nggak bisa ngeruat kasarannya atau itu ngeruatan dan sebagainya kan nggak bisa ada pemasukan. Nah itu yang harapan saya pribadi itu. Ya, artinya selain suprokasi ini, ya mungkin kita bicara skupnya cover kecil dengan suprokasi dulu ya. Artinya ketika suprokasi ini kalau tadi kita bicaranya kan lebih ke masyarakat umum, tetapi kalau dari statementnya Mas Riki supaya juga lebih peduli kepada seniman-seniman yang tidak bisa menjangkau IT gitu ya. Kalau kita yang di kota ini kita bisa menggunakan media-media sosial gitu. Tapi ketika kita bicara seniman atau katakanlah dalang-dalang sepuh itu yang nggak tahu YouTube, nggak tahu ini kan juga ya itu juga akan dia tahu tua-tua itu pada tahu YouTube. Bapak saya tuh itu yang setelah Pak. Yang setelah Pak. Yang setelah Pak itu. Yes, semak-semak. Dalang di semak-semak ya. Mas Faisal mawar di semak-semak. Ya, kalau dari saya sendiri secara sederhana pandemi ini segera hilang. Karena prosentase teman-teman yang tahu IT dan yang tidak itu lebih banyak yang tidak. Sehingga ngerti nih kalau teman-teman seniman adalah ketika pentas mau honor rampung. Di sisi lain juga semoga ada ketentuan atau peraturan yang jelas sehingga baik pihak penyelenggara maupun teman-teman dari seniman itu jelas. Nah, arep ngurus ki kepiye to carane? Tidak diombang-ambingkan, tidak dilempar-lemparkan. Sip. Sekali dilempar-lemparkan tetap beca. Ya, demikianlah teman-teman Darjo Gang, closing statement dari teman-teman ini belum bilang sendiri loh. Suprokase. Closing statement dari saya. Ini belum ditanya. Ya ini sekarang. Monggo Pak Hos. Monggo Pak Hos. Sekarang saya nggak usah di sini. Ora apa-apa, Pak. Ini jenenge Mike Hos ya iki. Dituruti ndak ayang gitu. Ya pemirsa. Pemirsa. Kita ketemu lagi dalam acara Darjo. Sekali Darjo tetap. Ya ini kita kedatangan tamu. Closing langsung pendapat closingnya Pak Benya. Belum closing kita dari tadi kan Pak Benyek cuma bertanya-tanya terus. Sekarang saya mau bertanya dengan Pak Benyek. Gimana? Saya bertanya dengan kita Kuncoro. Ya, semoga jawabannya bisa terkait dengan hati kita masing-masing. Apa yang mau ditanyakan? Berasnya masih toh? Pitiknya juga sehat-sehat, anak istri sehat, ya gitu. Terus terkait dengan seni pedalangan ini, lebih berat mana antara wayang hip hop dan pitik? Karena di medsos itu kan dalang biasanya yo wayangnya, ini beda. Ayam pitik karena kelangenan dia. Pertanyaannya lebih berat mana antara wayang dan pitik? Ya. Silakan dijawab. Ya. Ya, kalau hidup ini kan ada skala prioritas, Pak. Skala prioritas itu apa yang harus kita dahulukan. Gitu kan? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang katakanlah wayang nggak ada yang nanggap. Gitu kan? Apa kita mau ngemah-ngemah wayang kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kan nggak enak kalau kita makan gitu kan. Nah, yang sekarang bisa bukan lebih menjamin ya, tapi sekarang yang bisa untuk menopang hidup selain mendalang itu adalah dari pitik. Nah, berarti kan untuk saat ini kita kan bisa mencari batu loncatan. Ya seperti hanya seniman-seniman yang lain, ada Mas Unu ketika dia tidak berkesenian dia bisa jualan
Nick apa? Nol nil ya. gitu kayak sampean juga bisa berjualan Pak Arno, apapun. Pak Arno berjualan masker. Ya. Kalau Pak Faisal berjualan MC. Ya. Mas Anam Susandro menjual diri. Ya, jadi pertanyaan nggak bisa ditanyakan sebagai berat yang mana, nggak bisa. Skala prioritas. Mana yang harus didahulukan. Semuanya berat semua. Ya. Terus ini tentang konten kemarin Sukuraja membuat konten. Ya, pementasan Pak Catur itu apa memang kok saya nggak bisa melihat pementasan memang di situ tuh nggak ada rekamannya ya, yang kemarin nggak jadi ya rekamannya Pak Catur. Temen Darjo belum menyaksikan ya. Nggak, kemarin syuting tadi nggak ada gambarnya, apa nggak tahu tuh entah kenapa atau kualat atau kebanyakan dosa, saya tuh kok nggak ada gambarnya itu. Mau tanya ditanyakan apa? Ya kan kemarin kan wayang hibok, Iya. pentas di Kan belum pentas. Oh belum boh. Belum produksi. Lah kok udah madang barang kemarin. Gimana ini? Wah, makan gaji buta. Ya penonton ini jalan. Jadi kalau mau ditanyakan konsepnya enggak? Konsep iya, Ya. pasti konsep. Walaupun itu perencanaan ya. Ya, ini rencana mau syuting sendiri ya. Kita sebagai warga Sukuraja yang baik dan benar, kita membantu kalau besok Pak Benek mau pentas karena itu mengatasnamakan Sukuraja. Iya, betul. Nanti kalau jelek banget kan kita yang malu Sukuraja ya. Tapi ya saya akan membuat konsep itu tanpa sutradara dari Sukuraja. Betul sekali. Loh. Ya. Oh ya. Karena saya tidak yakin dengan kapasitas sutradara yang kemarin kita buat. Di konten Mungkin sebelumnya. kita untuk menyeragamkan supaya pemirsa juga tahu, kita kasih nama program kita adalah Sukuraja Peduli. Nah, Gitu kan? Ya. Supaya ini enak ngomongnya. Ya peduli corona. Ya, nggak usah pakai corona. Enggak usah, peduli tok. Gerakan Sukuraja Peduli. Peduli. Gitu aja. Peduli itu besok bisa apa-apa, misalnya Ya. kamu kesusahan itu bisa peduli. Ya. itu sangat sering itu kalau itu. Ya, sering pelidu. Ya, dalam gerakan Sukuraja Peduli ini memang konsep saya nanti saya akan menghadirkan wayang itu tidak dikelir. Jadi wayang itu bisa dimanapun. Bisa gitu bisa. Bisa jadi. Ya. Bisa. Karena Tapi tetap kita hibok kok. Ya, kita menggunakan media wayang, tapi dia bisa berada di media mana aja. Di dimensi yang banyak gitu Ya, ya. Iya. Jadi bisa di alam bebas, Di alam dia bebas, bisa di iya. bawah Di- pohon, dia bisa ngobrol di Perapatan Robrajan gitu Jadi bisa. kalau mau tanya produksinya nanti itu akan saya lakukan dengan teman-teman Darjo. Oh ya, terima kasih teman Darjo atas bantuannya. Iya. Dan terima kasih. beberapa bulan yang lalu saya juga sudah membuat satu lagu yang berjudul Corona Virus Biasa. Jadi itu ya, jadi itu saya buat Corona. belum sebelum saya nyanyikan, saya akan bercerita dulu kenapa saya mengistilahkan corona itu virus biasa. Karena waktu itu saya melihat fenomena masyarakat itu seperti pada bingung gitu dengan informasi. Mungkin karena informasinya sering surup gitu ya. Banyak informasi yang keluar masuk nggak jelas, jadi masyarakat menjadi panik gitu kan. Akhirnya muncullah tindakan-tindakan yang menurut saya itu bukan tidak benar tapi kurang efektif. Ya. Gitu kan, dan itu banyak merugikan ketika tiba-tiba tanpa alasan jalan ditutup dan sebagainya, terus pokoknya tindakannya Lockdown itu ya. tindakannya di luar akal sehat. Nah, seperti itu. Nah, makanya saya membuat lagu itu supaya masyarakat ini tenang gitu loh. Iya. Corona itu virus biasa. Biasa, tanpa Tapi telur. dampaknya memang luar biasa. Gitu kan? Dampaknya luar biasa. Ada nyanyiannya itu ya lagunya ya. Ada. Yang refnya itu Corona iku ra bahasa. Bahaya. Corona kuwi virus biasa. Dampake sing luar biasa. Corona kuwi ra bahaya. Asal kita waspada. Yang penting Sekali waspada tetap beda. Ya mungkin teman-teman kalau ada yang buat lagu Corona besok bisa disalurkan ke Pak Catur. Ya, tapi di ragati syutingnya. Ya. Ya. Itu bagus itu. Terus closingnya. Kok closing ini udah anu ya. Ya.
harapan kami ya ternyata kami nggak punya harapan. Ya, harapan saya semoga apa yang dilakukan teman-teman Sukro Kasih dengan gerakan Sukro Kasih Peduli COVID-19 ini bisa menjadi pemicu ya dan bisa menginspirasi teman-teman dalang di luar Jogja ataupun ya mungkin teman-teman dalang di luar Jogja sudah melakukan. Tapi harapannya semoga yang belum melakukan ini segera bisa melakukan, artinya supaya kita sebagai seniman juga memposisikan kita bahwa ini loh kita ada gitu, kita ada dan kita bisa berguna untuk masyarakat. Anda meminta apa, kita pasti ada. Ya. Penggajian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sekarang ditutup acaranya. Ya, ini kita membuat ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dalang Ki Faisal Nur Singgi, Ki Suharno, Ki Anom Sucondro, Ki Catur Benyek Kuncoro, Ki Riki Taruna, Ki Sunu Nong Prasetyo, Ki Ndaru, Ki Sri Mulyono, walaupun nggak kasap moto. Nah, terima kasih para dalang mampir ke Pondok Darjo. Ya, terima kasih. Nanti kalau makan udah di sini. Udah dibeleki tempe. Ya, demikianlah acara malam hari ini Darjo. Boten Samudono, boten hapus-hapus bloko suto, blak tali kotang. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Jangan lupa tonton Darjo. Sekali Darjo, tetap Darjo. Sitro kang kala tumingal prang campuk samya ngadali ler kapet wilat